jarak dari pengumuman launch baru hari ini terus nanti itu tuh seperti apa pertimbangannya? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang schedule, pastinya semua melalui pertimbangan dan diskusi dan juga approval dari semua pihak yang terlibat, termasuk dari pihak sponsor, pihak artis manajemen terutama. Dan pertimbangannya kali ini karena yang pertama acara konsernya sudah cukup dekat sehingga kita tidak bisa berikan gap yang terlalu jauh juga dari announcement sampai ke waktu penjualan tiket. Tapi kami rasa dengan waktu 1 minggu cukup optimal untuk kita bisa menyelesaikan edukasi dan distribusi informasi, terutama terkait penjualan dengan berbagai metode yang berbeda. Karena kan jadwal kita ada 2 macam nih, ada mandiri presale yang akan dimulai dari tanggal 27 Juni jam 10 pagi sampai 28 Juni jam 12 malam, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penjualan untuk umum di tanggal 29 Juni jam 10 pagi. Jadi gap tersebut kami coba ajukan dan kami coba diskusikan, dan sepertinya semua stakeholder cukup nyaman dengan gap yang walaupun memang cukup dekat, tapi kami rasa cukup memberikan waktu juga untuk informasi terdistribusi dengan optimal. Dan ya mudah-mudahan para fans punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tabungannya, alokasi dananya, dan juga mungkin metode-metode pembayaran yang bakal dipakai sama masing-masing dari pembeli tiket. Jadi affordable? Affordable? Kalau kita bicara harga, pastinya setiap orang itu punya persepsi yang berbeda-beda, tapi kami pastikan bahwa pertimbangan dari pricing strategy itu kami sudah mencoba untuk mempertimbangkan segala kalangan masyarakat dan semua fans dari Bruno Mars untuk bisa ikut berpartisipasi dan nonton bareng dan seru-seruan bareng. Dan balik lagi, pastinya penentuan harga tiket juga tidak pernah satu pihak, tapi melainkan melalui proses diskusi dan keputusan bersama antara artis manajemen dan juga kita. Mas Hari, terkait venue sendiri, itu kan banyak masyarakat yang akhirnya ngarep kenapa nggak di GBK atau mungkin di Madia, mungkin kenapa nggak di GIS seperti itu, Mas? Ya, sebenarnya seperti yang tadi kita udah sempat ngobrol bareng bahwa pemilihan venue itu ada beberapa pertimbangan. Mungkin pertimbangan pertama karena memang kebetulan sekali area GBK yang bisa memenuhi kebutuhan kapasitas untuk konser ini sedang tidak available di tanggal untuk konser itu bisa dilangsungkan, sehingga kita langsungkan juga di JIS. Tapi kembali lagi memang kita sudah pernah lakukan konser di JIS. JIS sudah mulai ada banyak juga acara dan konser yang mungkin bukan acara olahraga dilangsungkan di sana. Sudah banyak sekali pembelajaran, perbaikan, peningkatan dari berbagai macam kolateral lah ya untuk keperluan acara. Jadi kami rasa kami sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat confident untuk bekerja sama dengan JIS, karena JIS sendiri juga berkolaborasi dengan kami dengan sangat-sangat intens untuk memastikan bahwa pengalaman menonton dan pengalaman perjalanan mulai dari sebelum sampai sesudah konser kita coba maksimalkan sebaik mungkin dan pastinya lebih baik dari sebelumnya. Penontonnya mungkin di GIS sendiri akan berapa puluh ribu mungkin dan disesuaikan capacity ya. Oke. Maybe Sam can let us know capacity. A little bit more than 50,000. For sure. Berarti itu akan disesuaikan dengan penjualan tiket juga, berarti 100.000 tiket kurang Betul, lebih. jadi kurang lebih akan ada, it's gonna be more or less 100,000 ticket buyers and audience during 2 show concerts of Bruno Mars in Jakarta. Ada berapa kategori Mas mungkin? Kategori tiketnya sabar aja. Pastinya akan ada cukup banyak kategori-kategori yang berbeda. Balik lagi untuk menyambung mungkin pertanyaan yang tadi mengenai affordability, kita akan punya banyak beberapa tier kategori tiket untuk bisa mengakomodir berbagai macam kalangan masyarakat dan juga fans dari Bruno Mars itu sendiri. So hopefully everyone can afford to watch the show and Benefit VIP udah ada di Rider. VIP benefits is gonna be announced together with along with the ticket prices, and we are chasing for that to be announced soon. So hopefully within today or tomorrow we can share with you guys and with all the fans in Indonesia, because back again we need to distribute this information as further away as the ticket sales period as we can be. Mas, mungkin dari Bruno Mars sendiri
melobinya itu sudah dari lama atau seperti apa? Terus emang ada jadwal tur ke Indonesia atau apa? They're asking about the negotiation process with the Bruno Mars. Maybe Sam can answer that in a more comprehensive way, but I can assure you guys that it's not, though it seems simple and it's as Sam said, it's one of the easiest and the smoothest process that we have ever been dealing and negotiating to bring the artists to Jakarta is never an easy job. Jadinya pastinya it has underwent a series of communication, discussion, finalization yang memakan waktu dan persiapan yang sangat intensif. Ya, thankfully karena kita lihat antusiasme di negara-negara lain sangat besar dan banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk menonton konser Bruno Mars. Sekarang gantian, giliran Indonesia yang menghadirkan Bruno Mars dan kita harap kita juga bisa menjangkau more audience yang ada di luar Indonesia. Negotiation process, you wanna add something? I think for negotiations, for the fans, it looks easy, right? Because you guys just come to the show and enjoy the show, and that's what it's supposed to be. For us, we work hard to make sure that when you do come to the show, your experience is good. So negotiations are just like any other regular negotiations. Hundreds of emails, assembling the show, putting the production together, the team, the ad mats, the artwork, the approval process. This one is moving very smooth. So behind the scenes, for us, we don't sleep. For you to be able to experience an extraordinary show.